Jalan kami Tuhan, Ibu Rebecca yang akan mengajar kami, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kami bisa memahami pelajaran apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada suaranya? Oke ya, kita akan nyambung lagi pelajaran yang 2 minggu yang lalu. Maaf, minggu kemarin saya tidak bisa mengajar 2 minggu yang lalu ya. Kita nomor 7 ya, nomor 7 kali. Ya, kita akan nyambung bagaimana cara Tuhan bicara dengan umatnya. Yang jelas yang paling mudah, yang paling sering yang harusnya kita lakukan itu nomor 5 ya, melalui firman Tuhan. Nah, itu kita harus baca Alkitab setiap hari. Kita mau nggak mau itu, apalagi kalian ya, kalian mah baca Alkitab kalau guru ngajar aja atau memang punya waktu tersendiri untuk baca Alkitab? Punya waktu tersendiri, Bu. Punya ya, jadi harus ya, paling sedikit seharinya itu ada 3 pasal paling sedikit, nah 4 lah, 3, 4 gitu, supaya nanti 1 tahun tuh habis pasalnya semuanya ya, 1 tahun habis, nanti kamu baca lagi setahun, kamu baca lagi, kalau misalnya kamu ada waktu, harusnya kamu lebih banyak lagi baca Alkitab. Jangan kalau dosen ngajar aja kamu baca Alkitab, atau jangan kalau berdoa bersama aja baca Alkitab. Karena membaca Alkitab itu makanan buat kita. Nah, itu suara Tuhan didengar dari situ. Pernah nggak kita baca, misalnya kamu baca gini ya, ayat firman Tuhan itu tiba-tiba ayatnya kayak menyala gitu. Itu firman buat kamu. Tahu pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Nah, itu dia berarti Roh Kudus itu sedang menunjukkan, sedang bicara, dia sedang menunjukkan sesuatu buat kamu yang baca. Ayatnya langsung menyala gitu. Ya. Buat kita terus langsung kita keingetan, terus teringat terus ya. Gitu. Nah, itu luar biasa ya. Tuhan kalau bicara sama kita kayak gitu. Nah, terus kita harusnya bisa menghafalkan beberapa ayat. Mungkin kalau 1 ayat sehari udah mending deh ya. Walaupun nanti ada lupa-lupanya lagi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu bicara melalui firman Tuhan, itu yang paling sering dia pakai, yang paling kita bisa alami setiap hari. 2 minggu yang lalu kita sudah membicarakan bahwa Tuhan bisa bicara melalui suara audible langsung ya. Itu bisa misalnya Samuel, terus melalui keadaan, bisa juga setiap keadaan itu. Seperti sekarang, puji Tuhan COVID tiba-tiba menghilang, semua hijau, puji Tuhan, itu luar biasa. Di sini juga sudah lumayan. Walaupun kami masih terus pakai masker ya. Di Pulau Jawa ini masih pakai masker, tapi sudah tidak terdengar innalillahi setiap hari ya. Sudah nggak terdengar ambulan ngangeng-ngangeng, sudah enggak. Gitu. Makanya saya minggu kemarin juga udah ke Jakarta. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah ke Bandung juga. Ya, seperti itulah, sudah mulai berjalan-jalan ya. Sudah bepergian. Oke. Terus kita juga tahu melalui hati nurani yang nomor 3. Nomor 4, melalui karunia Roh Kudus. Nanti habis ini kita bicara soal karunia ya. Kalau soal karunia itu sudah ada yang mengajar belum? Ada, tapi sekilas belum terlalu banyak sih, Bu. Oh gitu ya. Bu Esther pernah ngajar, cuman sampai sebentar, habis itu udah enggak ada lagi. Oke, mungkin nanti saya siapkan untuk karunia ya, karena itu penting buat kita Ya, semua. Tes karunia itu, Bu, yang kemarin Ibu bilang. Iya, saya mau tes karunia juga ya, gitu ya. Nanti saya siapkan dulu supaya nanti bisa buat kamu semua tahu, oh saya karunianya apa nih gitu ya. Misalnya karunia itu jangan dipikir cuma yang hebat-hebat aja ya. Karunianya jangan dipikir cuma menyembuhkan, cuma ngusir setan, cuma begitu, enggak loh. Banyak karunia yang Tuhan berikan pada kita. Oke, nanti saya siapkan dulu. Oke, sekarang kita meneruskan nomor 5 kan kemarin udah ya, melalui firman Tuhan kita tahu kita bisa baca Alkitab setiap hari. Sebab coba dibaca dulu 2 Timotius 3 ayat 11.
2 Timotius 3 ayat 16. Dua Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke ya. Jadi sebetulnya itu nggak ada yangnya ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kalau yang itu berarti di Alkitab itu ada yang enggak yang. Jadi kalau soal Alkitab itu semua tulisan diilhamkan Allah. Ini semua tulisan yang dari depan sampai belakang itu diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan itu seperti itu ya. Jadi semua yang dalam Alkitab kita itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah, Roh Kudus, pribadi ketiga, Roh Kudus yang punya karya Roh Kudus ya. Jadi kita bayangkan bahwa dia bekerja terus-menerus, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Alkitab kita itu ditulis oleh 40 penulis Alkitab, penulis dari zaman Musa ya. Kalau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang nulis Musa. Nah, Musa itu hidupnya tuh kira-kira 1.500 tahun sebelum Yesus lahir. Terus yang terakhir itu Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, murid Yesus. Itu kira-kira tahun 100 Masehi. 100 ya. Maka ada rentang waktu 1.600 tahun. Penulisnya ada 40. Nah, Musa nggak kenal sama Yohanes, nggak kenal. Musa nggak kenal juga sama Yeskiel. Orang dia udah meninggal duluan. Gitu loh. Kalau mau Yeskiel paling bisa kenal tuh Yeskiel sama Daniel dan Yeremia palingan. Karena dia semasa ya. Kalau Yeremia mendampingi orang-orang Israel yang masih ada di Israel, bahkan sampai ke Mesir. Yeskiel itu ikut di pembuangan di Babel, tapi di luar tembok istana. Daniel tuh ikut pembuangan, tapi dia menjadi penasihat raja, jadi ada di dalam istana. Itu ada semasa yang itu. Mungkin mereka saling kenal ya, saya rasa sih saling kenal. Tapi yang lain itu nggak kenal. Ya, apalagi penulis misalnya Yosua. Lah Yosua kan sudah Musa, boro-boro dia tahu ya. Dan kita ngerti juga soal Daniel. Daniel, kitab Daniel itu dan kitab Wahyu sebetulnya ada mirip-miripnya gitu. Sementara Daniel itu nggak kenal sama Yohanes. Kok bisa ya sama gitu? Bisa sih ya sama. Yang dia lihat dan yang Yohanes lihat sama, mirip-mirip kayak gitu. Luar biasa. Jadi siapa yang membuat Alkitab kita itu kayaknya tuh bersambung kayak gitu? Itu pasti Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang hidupnya 1.600 tahun begitu untuk menulis satu kitab ini. Berbeda dengan kitab-kitab di dunia ini yang lain, kitab agama lain lah, anggap saja. Itu ditulis cuman dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Ya, dan itu nggak ada nyambungnya ya. Kalau kita Alkitab kita itu luar biasa sekali. Kita harus bangga dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi hambanya. Dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi umat pilihannya. Wah, itu harus bangga banget. Jangan sampai dilepas. Tuh. Jadi 1.600 tahun itu penulisnya ada 40, nggak saling kenal. Emang ada beberapa yang kenal ya. Ya kayak Matius, Markus, Matius sama Markus kenal ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes mungkin kenal lah mereka itu semasa ya. Dari perjanjian baru mungkin masih semasa. Tapi untuk dari perjanjian lama, wow. Dan itu ternyata nyambung banget. Dan semuanya kalau kita melihat, semuanya itu sebetulnya menceritakan tentang Yesus, tentang Juru Selamat. Jadi kalau dari Kejadian kita melihat, membaca tentang pasal pertama aja,
Pada mulanya adalah firman. Siapa tuh firman? Firman itu Yesus. Pada mulanya adalah firman Yesus. Kemudian ketika Tuhan itu menghukum Adam, Hawa, dan ular itu, dia berkata pada ular, ular, aku akan mengadakan permusuhan dengan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Wah, siapa tuh yang meremukkan kepala? Iblis, kalau bukan Tuhan Yesus. Padahal itu kejadian itu 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dikatakan tentang Yesus. Dan kalau kita baca semuanya itu sebetulnya tentang Yesus juga. Ya, kalau kita membaca di Alkitab, malaikat Tuhan, M yang besar, itu Yesus, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu. Waktu dia menjadi manusia, jadilah dia Yesus yang lahir di Bethlehem. Yang kita kenal, yang kita pelajari ceritanya di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keren banget ya. Jadi Alkitab ini sangat luar biasa. Sekali lagi bahwa segala tulisan ini, harusnya ini kali. Segala tulisan ini ya, diilhamkan Allah dan memang bermanfaat untuk ini, untuk itu, gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya juga all scripture is God breathed. Jadi semua tulisan ini itu nafas Tuhan. Nggak ada ngomongnya yang, nggak ada. Karena semuanya itu ditulis dengan hikmat dari Roh Kudus. Yang penulisnya itu cuma nulis aja, tapi hikmatnya dari Roh Kudus. Yang menyambung itu, menyambungkan tuh Roh Kudus semuanya. Makanya bersambung, kita tuh Alkitab kita setebal ini tuh semuanya bersambung. Luar biasa ya. Jadi kalau kita males baca Alkitab, itu rugi banget. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah suara Tuhan buat kita. Sekarang kita lihat nomor 6. Melalui kehadiran malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan ini malaikat benar nih ya, malaikat ya. Di surga banyak sekali malaikat. Di sana, dan kalian jangan berpikir malaikat kok kayak bayi-bayi bawa panah ya kan. Teranjang-teranjang gitu ya. Itu mah khayalannya orang Yunani. Malaikat itu pesuruhnya Tuhan. Malaikat itu Malaikat itu tentara Tuhan. Masa ada bayi-bayi jadi tentara? Masa ada bayi-bayi bisa disuruh? Gak ada itu. Biarpun bayi-bayi yang kita lihat ada bawa panah itu Cupid ya. Itu bilangnya itu dewa cinta. Nggak percaya itu. Ada dewa cinta segala bayi-bayi. Pokoknya kalau yang malaikat itu pasti besar. Dulu saya pertama saya melihat malaikat, saya melihatnya wow besar sekali ya, ada 2 meter kali tingginya. Sekitar itu deh. Yang suka mengunjungi saya di daerah juga begitu. Nah, saya lihat di rumah ini juga yang jaga besar-besar seperti itu. Saya kadang-kadang suka lihat dia di dapur. Nah, malaikat Tuhan itu besar ya. Dia suka juga di rak buku saya. Jadi kalian gini ya, malaikat Tuhan itu dari dulu sampai sekarang ada di sekitar kita. Nah, kalian kalau suka nyimpan buku porno, ketahuan loh sama malaikat. Nah, dia suka ngeliat-liat sih buku apa aja sih yang suka dibaca sama kita. Hati-hati loh ya. Kalian jangan anggap remeh itu. Suruhan Tuhan itu ada melihat pada kita. Nah, dia meriksa-meriksa. Ada kita ngumpetin apa, dia tahu. Bukan cuma mata Tuhan melihat. Mata Tuhan jelas melihat. Enggak, nyanyian anak-anak. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Bukan hanya Tuhan melihat. Malaikat Tuhan yang dia suruhkan untuk menjaga kita itu juga suka melihat. Makhluk surgawi itu melihat, meriksa-meriksa malah. Ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Manapun kalian melangkah itu ada yang lihat. Nah, selain Tuhan, kalau soal mata Tuhan tadi, selain Tuhan, malaikat, ada juga yang suka ngeliatin kita, cari salah. Ya,
namanya iblis, dia cari salah ya kita, itu dia. Jadi hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan apa yang kita baca, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Oke, jadi Tuhan bisa bicara melalui malaikat Tuhan, misalnya di Filipus ya, di Kisah Para Rasul 8 ayat 25 waktu dia bicara kepada Filipus. Coba kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat ke-25. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Oke ya. Kisah Rasul 8 ayat 25 itu menceritakan tentang Filipus ayat yang ke-25. Jadi itu tentang Filipus ya. Nanti kita lihat ayat yang ke-26-nya. 26-nya coba dibaca lagi. 26. Ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Nah ya. Jadi Filipus disuruh, ada malaikat Tuhan bilang, berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan ini. Itu namanya jalan yang sunyi. Untuk bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah keren ini ya. Jadi kita lihat malaikat Tuhan juga menyuruh seorang, bisa dia bicara sama Filipus untuk menyuruh dia pergi ke satu jalan bertemu dengan orang Ethiopia ini. Ini malaikat Tuhan. Tugasnya emang ya, disuruh Tuhan begitu. Nanti kalau kita lihat setelah Filipus bicara sama sida-sida itu ayat 39-nya bilangnya apa? 39 setelah itu? Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba keluar dari air, tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Oke, jadi siapa yang dilarikan, siapa? Filipus, Yang melarikan? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Jadi tadi disuruh sama malaikat, kemudian setelah dia selesai bertugas, dilarikan oleh Roh Tuhan. Apa itu nanti bisa terjadi sama kita gitu? Bisa aja, kapan-kapan juga bisa terjadi loh sama kita. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tidak hanya terbatas pada waktu itu. Ingat, sampai sekarang juga itu masih terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita ini dibilangnya malaikat datang, kemudian Roh Tuhan melarikannya. Mungkin kalau dari orang Protestan atau Reform itu nggak percaya kalau Roh Kudus itu masih melarikan ya, masih mujizat dan seterusnya. Nggak apa-apa, kita nggak usah mencela mereka, nggak usah, itu kepercayaan mereka begitu. Bedanya mereka sama kita gimana nih, Pantekosta dengan Protestan. Jadi kalau orang Protestan itu mereka ahli-ahli kitab hebat luar biasa, dan mereka berhenti sampai di salib Kristus aja, keselamatan, masuk ke surga, luar biasa. Itu benar udah. Cuman kita orang Pantekosta, kita orang karismatik itu berjalan ke belakang salib mengambil semua karunia. Nah itu kerennya. Kita berhubungan dengan Roh Kudus. Itu ada plusnya itu loh. Jadi kita percaya dengan semua karya Roh Kudus. Nanti kita bikin tes karunia ya. Oke, terus jadi ada cerita Filipus ini, ada mendengar suara malaikat dan ada dipindahkan oleh Roh Kudus ke jalan lain. Nah, siapa tahu nanti kamu ya, misalnya kalian nih lagi ada di tengah-tengah hutan, siapa tahu ya. Misalnya pada satu ketika dilarikan oleh malaikat ke tengah hutan lainnya, ya bisa aja, nggak apa-apa ya. Tiba-tiba loh, kok sudah ada di mana? Tiba-tiba ada di sini, bisa juga ya. Ini bukan setan ya. Kalau di NTT itu saya dengar kabarnya, setan juga suka begitu ya. Hati-hati juga nih. Makanya nanti kita bicara soal malaikat dan setan, Tuhan dan setan ini. Setan juga bisa begitu. Di NTT itu ada pendeta. Nah, ya,
Itu saya pergi ke NTT itu tahun berapa ya? Lebih sering itu tahun 2000 sekianan. 2002, 2003 ya. Itu pendeta ada juga itu di NTT di Alor, di Pulauan Alor. Alor itu gersang banget. Yang nggak tahu sekarang masih gersang apa enggak ya. Yang saya tahu tuh nggak ada tanamannya. Tanaman itu cuma semak-semak aja. Dan penduduk itu tinggalnya tuh misalnya nih pulau, maka tinggalnya tuh di pinggir pantai. Jadi kalau kita dari sini mau ke sana itu naik kapal ya. Kalau 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 mau ke sana mau naik kapal nih. Kalau lihat sini nih jalannya jauh banget dan itu nggak ada jalan raya ya. Ini mesti lewat pegunungan, lewat jalan terjal dan batu-batu dan seterusnya. Biasanya pakai jeep bisa, jeep yang kuat sekali itu ya, pakai jeep bisa ke sini. Nah, mungkin Kalimantan nggak heran soal ngomong kayak gitu ya, kecuali sekarang jalannya udah bagus. Nah, itu ada pendeta yang kalau mau kebaktian, nah ini kesaksian dari, ini bukan kesaksian saya, ada kesaksian Pak Domingus, dia pendeta juga yang ke situ. Nah, itu pendeta itu ngajak sama dia, Pak, kita pergi ke pelayanan sebelah sana. Nah, ini pendetanya, ini dari sini ke sana, pelayanan ke sebelah sana. Ayo, katanya. Udah, Bapak duluan, katanya. Jadi si Pak Domingus itu naik kapal ke sini. Nah, itu orang pendeta ini di jalan air tuh jauh ya, maksudnya beberapa jam. Ini sebenarnya jalan tercepat. Sebabnya kalau lewat ini jalan ini bisa 1 hari baru nyampe. Tapi kalau jalan ini jalan tercepat paling beberapa jam. Ternyata si pendeta itu sudah di sana. Dan kemudian ajaib ini si pendeta ini memang ya. Pak Domingusnya waktu itu dia sudah curiga nih, kok bisanya sampai sana. Nah, di pendeta yang di sana itu bilang, ayo Pak Domingus kita mancing ikan. Nah, mancing ikan. Udah mancing ikan, mereka berdua siap-siap bawa kail segala macam. Ayo, terus ayo Pak berangkat. Kata si pendeta itu tuh, ini pendeta ini, nggak usah katanya di sini aja di depan rumah. Dia mancing gitu, depan rumah nggak ada airnya loh ya, biasa aja halaman. Terus dia pancingnya di kamar. Terus dia begitu ya. Loh, katanya si Pak Dongis, apaan ini kok bisanya kayak gini? Itu lihat aja tuh di dapur. Jadi di dapur kalau dia gini, ada ikannya di sana. Masuk ke wajan. Ini ke sana lagi ada ikannya. Wow. Itu kuasa gelap ya, nggak ada Tuhan kayak gitu. Tuhan kalau memberkati nggak kayak gitu. Ya, nggak model kayak gitu, nggak, itu beda sekali ya. Jadi itu ada juga setan yang begitu, pendeta juga ada yang pakai kuasa setan ya. Nah, saya berharap sekali kamu jangan sampai itu, jangan sampai. Oke, ini jadi cerita soal setan juga. Oke, terus Petrusnya, kalau Petrus di Kisah Para Rasul 12 itu, pada waktu Petrus ada di penjara, maka datanglah malaikat suruhan Tuhan untuk melepaskan dia dari penjara. Malaikat Tuhan datang. Itu malaikat suruhan Tuhan ya, besar begitu. Petrus saja sampai waktu dia sudah sampai di halaman, dia cubit-cubit kali. Apa iya saya ada di depan yang ngimpi apa gimana gitu. Ya, ketika dia datang juga ke rumah persekutuan, maka di situ mereka lagi berdoa untuk Petrus supaya Petrus bisa dilepaskan dari penjara. Petrusnya ada di depan pintu. Wah, itu keren sekali ya. Sampai yang membukakan pintu si Rode, anak kecil itu, ngintip dulu ya. Saya di rumah juga ada lubang buat ngintip biar tahu siapa sih yang datang depan ya. Nah itu ngintip dulu dia ya. Petrus. Dia lari ke dalam bilang sama orang-orang yang lagi bersekutu, lagi berdoa. Pak Petrus di depan, masa sih? Mereka nggak percaya. Sungguh Pak Petrus. Petrusnya masih nunggu di depan, belum dibukain pintu. Mereka semua menyambut Petrus dengan sukacita. Luar biasa. Itu malaikat Tuhan disuruh ketika anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk melepaskan Petrus dari penjara. Kemudian kalau di Gideon, Gideon juga ada malaikat Tuhan di sana. Ya banyak sekali ya penampilan malaikat Tuhan, itu bisa bicara kepada kita semua. Dan itu bukannya zaman itu doang, tapi zaman sekarang juga bisa. Kalian mungkin bisa juga nanti mengalami. Oke. Terus nomor 7 ya, melalui nabi-nabi Tuhan. Nah, nabi-nabi Tuhan itu dipesankan oleh Tuhan banyak soal nubuatan ya. Termasuk Yesaya dan seterusnya itu
Tuhan menyatakan akan lahir, misalnya kayak di Yesaya itu seorang anak gadis, orang perawan itu akan melahirkan seorang anak dan seterusnya itu Yesaya. Banyak sekali nubuatan tentang kedatangan Yesus itu disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya supaya didengar oleh orang lain. Termasuk juga kalau zaman sekarang ini yang belum digenapi itu kan untuk Wahyu dan Daniel ya. Kalau tentang Yesus sudah, Wahyu dan Daniel belum, itu juga dari Tuhan melalui nabi-nabi Tuhan kepada kita. Nah, itu namanya juga suara Tuhan. Nah, kemudian 8. Melalui mimpi. Nah, ini mimpi ya. Kalau soal mimpi nih, di Alkitab kita itu yang biasanya tukang mimpi itu siapa kalau menurut kamu? Kamu tahu nggak? Yusuf. Yusuf terkenal ya tukang mimpi ya. Nah, dia kalau soal mimpi-mimpi nih Yusuf. Sampai sekarang masih nggak orang Tuhan bicara melalui mimpi menurut kalian? Masih. Masih banget ya. Atau Linda itu anak angkat saya itu yang kemarin meninggal itu, dia Tuhan kalau bicara sama dia itu melalui mimpi. Nah, selalu. Dan kalau ada di gereja ini ada sesuatu yang nggak betul, Tuhan memberi mimpi sama dia sampai dia kasih tahu nanti ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu bener loh. Dia mimpinya itu ada 99% bener, akurat. Ya, ada melesetnya dikit lah ya, tapi akurat banget mimpinya. Nah, dia meninggal, saya terperanjat. Jemaat yang sederhana, yang sekolahnya itu SD, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan mimpi, untuk mimpi yang dari Tuhan itu kepada saya. Wah, saya kaget ya. Jemaat ada beberapa jemaat. Saya catat udah 3 ini jemaat sederhana. Orang-orang SD aja. Ada 1 mungkin SMP ya. Itu dipakai oleh Tuhan untuk mimpi dan menyampaikan pesan Tuhan pada saya. Keren ya. Nah, saya juga pernah mimpi. Ya. Tapi Tuhan itu jarang ngomong sama saya melalui mimpi. Yang sering dia bicara kepada saya melalui penglihatan. Ya. Lihat yang nomor 9 itu penglihatan. Penglihatan itu bisa. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 itu. Ayat 10 sampai 11. Kisah para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ya, jadi Ananias didatangin Tuhan melalui penglihatan. Dia melihat Tuhan, terus dikasih tahu, sana kamu datang ke jalan lurus, di sana ada Saulus sedang berdoa. Ya itu penglihatan kayak gitu. Sekarang masih enggak? Ya masih. Tadi saya baru ngomong ya, kalau Tuhan bicara sama saya melalui penglihatan. Nah, jadi penglihatan sama saya buat saya itu sering berupa gambar. Saya kasih tahu ya. Kadang itu nggak jelas, kadang artinya maksudnya. Saya harus bertanya lagi sama Roh Kudus artinya apa. Waktu dulu saya ada di penjara, itu ada seorang yang namanya Nina, itu dulu dia orang jamaah dan dia ngebom yang saya suka cerita ya. Dan Tuhan bicara melalui mimpi sama dia dan kadang juga penglihatan. Nah, kalau mimpi dia itu jelas banget. Misalnya Tuhan bicara sama dia, nanti besok kamu akan bertemu dengan orang ini, dengan orang ini. Nanti dia akan ngomong kayak gini, kayak gini. Kamu harus kayak gini, kayak gini. Persis, nanti besoknya kayak gitu. Ya, tapi kalau ngomong sama saya, kalau bicara sama saya, itu pakai gambar, pakai kayak perumpamaan loh. Nah, kalau ngomong perkataan perumpamaan, kalau sama saya lihat gambar, misalnya saya masih ingat waktu saya di penjara itu, saya lihat penglihatan ada banyak monyet datang, monyet banyak banget. Monyetnya itu
datang kepada Tuhan tuh datang untuk kebaktian. Lucu juga namanya datang untuk kebaktian. Saya nyiapin apa ya, banyak banget. Nah, saya udah menebak-nebak sih kira-kira ya, yang mirip-mirip kayak monyet itu apa ya, saya seperti itu. Nah, terus kemarin saya waktu kira-kira 2 minggu yang lalu saya mengikuti doa di menara doa, itu ada seorang pendoa yang bercerita bahwa dia pergi ke Bali dan dia bertemu dengan orang yang mukanya kayak monyet, orang tapi mukanya kayak monyet, dan dia itu bertobat. Wah, luar biasa ya. Bertobat dari semua, pokoknya pendek-pendek katanya dia terima Yesus saja. Dan dia bawa keluarganya, bawa teman-temannya pada Tuhan. Kemudian Roh Kudus bicara sama saya, wah itu kamu ingat nggak penglihatan kamu waktu di penjara banyak monyet datang pada Tuhan. Mereka yang mirip-mirip berdoanya dengan kamu, yang mirip-mirip sepertinya menyembah Tuhan, mereka datang kepada kamu, kepada Tuhan. Mereka menjadi murid Tuhan. Nah, luar biasa ya. Saya juga dapat penglihatan waktu saya di penjara misalnya. Ini ngomong soal manusia sekarang ya, saya tidak membanggakan apa-apa loh ya. Ini Tuhan lagi bicara. Waktu saya di penjara tuh saya melihat ada pintu besar terbuka. Terus saya lihat di dalamnya itu ada air mancur besar gitu, air mancur. Terus di pinggirnya itu banyak patung. Patungnya Eropa gitu, banyak banget patungnya Eropa. Terus saya lihat-lihat apa ya ini. Kemudian saya ambil airnya itu, air mancur itu saya pegang-pegang, saya taruh di tangan. Kemudian ketika saya percikan ke patung-patungnya, patungnya jadi hidup. Saya nggak ngerti apa ya itu. Itu misalnya ya Tuhan bicara sama saya. Nah, setelah saya keluar dari penjara, Tuhan membawa saya dan Linda waktu itu, karena Linda itu ngurusin kami yang di penjara luar biasa, dia jadi penghubung dengan dunia luar, jadi contoh buat dunia luar bagaimana caranya merawat orang-orang yang dalam penjara. Jadi saya dan Linda dibawa ke Eropa oleh Open Doors sana untuk bersaksi tentang Indonesia dengan pemenjaraannya dan bersaksi tentang bagaimana merawat orang yang di penjara. Linda itu ya, luar biasa. Nah, kami dibawa ke banyak negara-negara di Eropa. Waktu saya ada di Skotlandia berdoa pagi, Tuhan bicara sama saya, kamu ingat enggak yang saya ngomong melalui penglihatan soal itu air mancur yang besar itu. Terus Tuhan mereview ulang itu penglihatan itu ke saya. Terus dia memberi pengertian, ini kamu lihat patungnya nih, patung Eropa. Kamu harus bersaksi dengan benar bahwa mereka itu adalah negara-negara yang kekristenannya sedang mati. Mereka harus bangkit. Mereka padahal punya yang namanya air hidup, air kehidupan yang mancur. Itu air mancur tuh dari sumber kehidupan yang luar biasa. Tapi mereka tidak peduli sama air mancur yang seperti itu. Mereka harus bangkit. Mereka harus mendapatkan air kehidupan. Kamu bilang, aku sekarang membagikan air kehidupan pada kamu. Kamu harus membagikan ke yang lain. Jadilah hidup. Karena kalau tidak hidup, kamu akan mati. Kamu akan sengsara. Sebab aku akan datang segera, kata Yesus. Tuhan bilang gitu. Mereka harus siap. Mereka harus bangkit. Nah, memang kalau waktu di Eropa saya juga heran lihat kalau ke gereja itu. Yang datang emak-emak, engkong-engkong. Nggak ada orang muda tuh di situ. Selama saya muter-muter di Eropa, saya pergi kemana aja ya. Pertama saya ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis. Habis itu ke Inggris. Habis itu ke Skotlandia. Saya 3 kali lah ke sana tuh. Ada sampai ke Norwegia, Swedia. Mana lagi saya sampai lupa ya. Itali. Ke Itali. Terus mana lah, banyak lah di Eropa itu. Keliling-keliling. Saya sampai nggak inget. Saya cuma duduk manis disupirin ya sama mereka ya, diantar naik kereta, nanti turun di sini dan seterusnya, nanti jemput di sana dan seterusnya. Nah itu waktu keliling-keliling itu Tuhan kasih tahu, dan saya harus bersaksi sama mereka, kamu mati loh sekarang ini. Gereja-gereja pada dijual. Nih sekarang kemarin kita dengar ya di Eropa gereja-gereja pada dijual. Wah itu sayang banget ya. Di Inggris gereja jadi masjid. Wah itu sedih banget ya.
Kalau yang di Turki itu jelas Hagia Sophia, gereja yang tadinya gereja kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum, sekarang jadi masjid lagi. Jadi banyak kemunduran di Eropa, padahal orang Eropa itu yang bawa Injil ke Indonesia juga ya, orang Jerman di Indonesia, orang Belanda bawa Injil ke Indonesia, bawa Injil ke negara Asia ini. Nah, sekarang orang Asia ini yang harus membawa Injil kepada mereka, seperti itu. Saya bertemu dengan seorang dari Korea di Prancis, sama istri sama anaknya. Orang Korea itu memang nekat banget kalau suruh menginjil. Dia nggak bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris juga nggak, bisanya bahasa Korea doang. Malah anaknya yang umur 4 tahun tuh sudah bisa bahasa Prancis malah ya. Anak kecil tuh cepet banget ya belajar bahasa ya. Kami itu semeja itu orang Asia nih, ceritanya lagi pestanya orang, bukan pesta, ada jamuan makan untuk orang open doors. Orang bule-bulenya di sebelah sana ini orang Asianya, ada orang Korea, ada saya, ada beberapa sih bule juga di situ. Saya mengeluarkan ini kecap. Karena makanan di sana buat saya hambar ya. Saya sama Linda, apalagi Linda itu nggak ada pedesnya, repot. Keluarin kecap, keluarin sambel. Orang Korea matanya melotot. Saya mau dong gitu dengan terbata-bata. Terus saya tanya, ya ada bahasa Tarsan, ya ada bahasa Inggris dikit-dikit. Kamu udah berapa lama di sini? Saya baru setahun katanya. Kamu nggak bisa ya bahasa Prancis? Nggak bisa sama sekali. Saya diutus untuk menginjili orang Prancis. Nggak ngerti bahasanya, pindah ke satu negara yang aneh buat dia, istrinya dibawa, anaknya dibawa, keren banget. Saya kagum-kagum sama mereka, orang Korea ya. Ada orang Korea yang nekat juga di Jakarta, itu namanya Jung Il-kuk kalau nggak salah. Jung Il-kuk apa ya. Waktu saya masih di Jakarta itu tahun berapa? 90-an. Nah, 90 ya 90-an. Dia orang nekat juga di Indonesia, dia bawa traktat. Bagi-bagi traktat di bus. Dia ngomong bahasa Indonesia juga nggak bisa, dia pakai bahasa Korea. Ditangkap polisi, polisi yang ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Korea. Polisi yang ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Korea. Polisinya akhirnya tobat, dah dilepasin aja. Dia naik bus lagi, bagi-bagi traktat lagi. Wah, mungkin kita belum sampai kayak gitu ya. Itu keren sekali itu, misi yang luar biasa. Nah, kayak balik lagi ke penglihatan. Jadi penglihatan itu bisa berupa gambar yang kayaknya bisa dipenuhinya nanti beberapa tahun lagi kayak saya juga ya. Tapi bisa juga jelas kayak yang Nina yang suka lihat ya, jelas. Dan ini seperti yang Ananias ini jelas banget disuruh ke sana. Nanti kita baca kalau di Kisah Para Rasul, Paulus juga suka begitu, lihat penglihatan disuruh oleh malaikat Tuhan ke sana, gitu ya. Nah itu melalui penglihatan. Jadi ada banyak cara bagaimana Tuhan berbicara dengan kita. Nah kalau kita sudah tahu banyak cara seperti ini, kita harusnya nggak susah lagi untuk mendengar suara Tuhan. Ya setuju ya? Jadi kita harus paling mudahnya tadi apa? Baca Alkitab. Harus itu, rajin. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Oke, sekarang nomor 8 Dik, tolong lihat nomor 8-nya. Nah, sekarang kita harus tahu ciri-ciri suara Tuhan ya. Karena yang suka bicara sama kita itu bukan cuma Tuhan, jangan salah. Bisa juga setan, bisa juga hati nurani, hati kecil. Kita harus membedakannya antara hati nurani dan suara Tuhan itu tipis sekali bedanya. Jadi kita juga harus hati-hati soal itu. Nah, suara Tuhan itu, coba kita baca dulu 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 16. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke ayatnya yang ke 16. 7 sampai Ya, 16. 7 sampai yang ke 16. Perikop di atas hikmat yang benar. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang bersembunyi, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Oke, ya. Jadi kata Paulus yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi. Berarti itu suatu pikiran, suatu ide, ya. Terus ayat 10-nya Allah telah menyatakannya oleh roh. Lihat, roh menyelidiki segala sesuatu. Berarti ada kata-kata, ada hikmat, segala satu, ada gambaran yang diberikan oleh roh untuk kita. Dia memberikan kepada kita tuh satu pikiran, satu ide, satu kata-kata, satu gambaran, tetapi yang akan membawa ke damai sejahtera. Nah, kalau jadi cara Tuhan seperti itu ya. Nanti kita akan membandingkan dengan cara setan. Nah, kalau cara setan tuh bikin kita kacau. Tapi kalau suara Tuhan itu damai sejahtera. Kita harus bedakan loh damai sejahtera Tuhan ya. Ayat 15 coba kita lihat lagi ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu melindungi kita sedemikian rupa sampai orang lain yang punya ilmu pun tidak bisa menembus. Karena Tuhan memiliki kita. Luar biasa itu ya. Nanti kemarin saya ceritakan soal ini. Tapi sekarang ciri suara Tuhan itu, dia itu sebenarnya satu pikiran, satu ide, dan satu kata-kata, satu gambaran. Ingat ya, tidak semua yang spontan berasal dari Allah. Ingat, itu bisa ada suara Tuhan, bisa juga suara ego, bisa juga suara iblis. Nah, itu yang repot suara iblis itu ya. Suara ego itu suara kita sendiri ya, kita maunya apa. Banyak kita juga salah, dikira suara Tuhan, nggak taunya suara iblis. Atau dikira suara Tuhan, nggak taunya itu suara ego kita sendiri. Ya, kita nggak usah terlalu malu, kita makanya harus belajar baik-baik. Kita ingat bahwa murid-murid Yesus aja waktu ada di danau, melihat Yesus berjalan di atas air dikira hantu. Yang sehari-harinya ikut Yesus, kirain hantu ya. Tapi kita juga jangan bilang gini, wah muridnya Yesus aja kayak gitu, apalagi saya. Jangan, kita harus bilang, iya saya harus bisa membedakan suara Tuhan. Ayo kita lihat nomor 9-nya, Rik, coba. Nomor 9-nya. Oke, sekarang perbedaannya yang supaya jelas ya. Nah, perbedaan suara Tuhan dan suara iblis. Tadi ingat ya, dicatat ya, tadi nggak ada catatan bahwa suara Tuhan itu selalu membuat kita damai sejahtera. Kita harus membedakan tuh. Kalau itu damai sejahtera, benar dari Tuhan. Saya suka ngetesnya seperti itu. Saya harus percaya sama hati saya harus percaya sama Tuhan. Kalau apa yang saya putuskan, atau saya mendengar sesuatu, atau saya melihat sesuatu, kemudian itu damai sejahtera buat saya, itu berarti dari Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera, enggak. Mimpi pun begitu, kalau enggak damai sejahtera, bisa-bisa mimpi kita juga disusupi oleh iblis. Nah sekarang suara iblis dulu ya, yang pertama itu penuduh dia. Dia memang nuduh terus. Makanya dia disebut, dia bolos, si penggosip. Wahyu 12 ayat 10. Nah, itu ya suara iblis itu. Wahyu 12 ayat 10. Dibaca aja deh, biar enak ya. Wahyu 12 ayat 10 apa ngomongnya?
Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ada pendakwa. Jadi dia penuduh, pendakwa, ya. Dia nuduh kita terus. Kalau di hadapan Tuhan tuh Tuhan Salvika tuh misalnya, ya. Itu Tuhan Rebecca tuh lagi nganu, dia nuduh terus. Pokoknya dia penuduh, bagian penuduhan, pendakwa, ya. Karena itu dia tukang menghakimi kita, nih lagi salah. Makanya timbulnya ke kita itu, maka kita seringkali berpikir, ya saya enggak bisa. Misalnya suruh doa, saya nggak bisa, saya takut. Disuruh jadi WL, saya nggak bisa. Saya mau disuruh, ayo membagikan renungan, saya nggak bisa. Kalau mulutnya udah ngomong nggak bisa, ya nggak bisa sebadan. Menurut penelitian dokteran, ya segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung ini sebetulnya mulut. Kalau mulutnya udah ngomong bisa, pasti bisa dilakukan. Tapi kalau mulutnya ngomong nggak bisa, nggak bisa. Misalnya nih mau goreng tempe aja, mulutnya bilang nggak bisa, saya nggak bisa goreng tempe. Nah, saya nih ya, sampai sekarang saya selalu bilang, saya nggak bisa masak sayur asem. Sayur asem tuh sayur sederhananya Pulau Jawa ini, kamu mungkin tahu sayur asem juga ya. Saya nggak bisa, katalah bumbunya banyak kan. Saya nggak bisa masakan Jawa. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah masak masakan Jawa. Kalau saya mau makan masakan Jawa, saya beli, terus saya suruh ini yang membantu saya di rumah ini ya, bisa masakan Jawa. Tapi saya masakannya kalau nggak masak Cina ya masakan Eropa dikit-dikit gitu ya. Kebanyakan sih masakan Cina yang gampang bumbunya. Padahal kalau dilihat-lihat bumbu sayur asemnya kayak gitu aja sebetulnya harusnya bisa. Tapi saya mulutnya udah ngomong nggak bisa. Tapi begitu saya bilang saya bisa melakukannya. Saya ingat waktu saya itu memang nggak suka masak dan saya waktu ayah ibu saya itu meninggal, kecelakaan, dua-duanya meninggal, itu saya waktu itu sebetulnya sudah mau menikah 2 bulan, sebulan setengah sebelum menikah. Memang saya suka nongkrongin mami di dekat dapur ya. Masak itu gimana sih nih? Saya nggak senang masak, saya nggak senang. Menurut saya tuh kerjaan yang repot. Najang, udah repotnya kayak gitu, sebentar lagi dihidang, 5 menit habis. Nah, kesel ya. Jadi saya nggak senang masak. Saya nungguin si mami di sana. Kata mami, pokoknya kamu kalau mau masak masakan Cina gampang. Bumbunya cuma merica, kecap asin sama bawang putih. Kalau masakan Eropa, bawang merah, pala sama merica, udah selesai. Nah, giliran dia meninggal, tapi mami saya meninggal, di rumah nggak ada yang masak, adik saya 4. Duh, gimana saya beli murah-murahnya. Hari ini beli bakso, besok apa-apa. Lama-lama bosen, pengen makan makanannya mami. Jadi saya telepon sama tante saya. Kalau masak ini gimana? Akhirnya saya bisa masak karena saya ngomong bisa. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Setan tuh yang suka bilang kita nggak bisa. Melayani Tuhan nggak bisa. Baca Alkitab nggak bisa, nggak ada waktu. Semuanya nggak ada waktu. Ya, bisa juga saking terintimidasi kita ngomong aduh saya kekurangan. Itu cara iblis tuh. Supaya iblis meragukan kita bahwa Tuhan itu mencukupi kita dengan segala sesuatu, berkelimpahan malah. Begitu ya. Ini gambarnya hilang nggak apa-apa ya, Rik? Masih kedengeran nggak suara saya? Masih, Bu. Masih, oke ya. Nah, terus, jadi padahal firman Tuhan bilangnya, Tuhan mencukupkan kita dengan segala macam, malah berkelimpahan. Tuhan Yesus pernah bilang, aku akan memberi kalian hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Itu nggak diingat, ayat-ayat firman Tuhan itu. Yang diingat sama iblis, kamu pasti kekurangan. Nanti jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, masuk ke hutan, kamu kekurangan. Nanti siapa yang akan ngasih makan istri kamu, siapa yang ngasih makan anak kamu, nah, kamu pasti kekurangan. Ya. Iblis bisa menaruhkan itu di dalam pikiran kita, terus menuduh kita juga, kamu anak Tuhan tapi kamu nggak bisa makan, kamu kekurangan.
Kamu anak Tuhan tapi kamu sakit. Nah, ya, saya takut. Nah, saya takut. Takut apa aja takut. Saya takut kayak gini, saya takut itu. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tidak. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nanti kapan-kapan kita bilang, saya kalah, saya nggak bisa, saya sakit, saya tertuduh, semuanya negatif. Tapi kalau suara Roh Kudus, kita lihat Roh Kudus itu penghibur. Lihat ya, penghibur ya, coba ya, para kaleo namanya ya. Itu ada bahasa sononya ya. Penghibur, penolong, nah, luar biasa. Kalau yang satunya penuduh, yang ini penghibur. Dia memanggil seseorang secara pribadi dan menasehati serta menguatkannya agar dia melihat masa depan yang cerah. Nah, ini ya, supaya melihat masa depan yang cerah. Ya, dan meninggalkan dosa. Nah, diajarin supaya kita meninggalkan dosa. Yang pertama gimana? Kalau iblis bilangnya saya tidak bisa nuduh, maka kita harusnya menyerang dia dengan suara Tuhan. Sebab Tuhan akan mengingatkan kita akan ayat ini, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Kudus akan mengingatkan kita pada firman Tuhan ini. Keren nih Roh Kudus ya, apa yang sudah pernah kita baca, apa yang sudah pernah kita hafalkan, itu akan diingatkan. Terus kalau iblis ngomong, kamu kekurangannya, kamu nggak, biar anak Tuhan kamu miskin, nggak punya apa-apa, kekurangan, kamu nggak lihat tuh yang sebelah tuh, yang selalu datang ke dukun malah kaya, salah kamu ikut Tuhan itu. Terus Roh Kudus akan menguatkan kita, mengingatkan kita akan ayat ini, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kita bisa bilang, hey iblis, kamu jangan macam-macam. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Minggir kamu. Harusnya kita punya otoritas seperti itu. Yang sering memang kita jadi kalah karena iblis ngomongnya terus, ya ngomong nuduh terus, bikin kita jadi down. Tapi kalau Tuhan, kalau Roh Kudus dia bikin kita up, kita percaya pada Tuhan bahwa firman Tuhan yang dia tulis, dia katakan itu iya dan amin. Nah, terus lihat ya, kalau saya takut, tadi ya ada takutnya, suara iblis takut-takut, maka Roh Kudus akan bicara. Allahku akan memberikan padamu bukan roh ketakutan yang tadi saya bilang ya. Dia akan mengingatkan kita. Kita bisa bilang sama iblis kalau kita takut-takut. Kita takut begini, kita takut begitu, kita takut kalau nanti jadi hamba Tuhan nanti akan dicaci sama orang dan seterusnya, maka Roh Kudus akan menguatkan kita. Dia bilang, Allahku akan berikan padamu bukan roh ketakutan. Ingat, kalau roh ketakutan itu berasal dari iblis. Ternyata takut itu roh. Hati-hati ya. Takut itu ternyata roh. Takutan itu roh. Jadi Tuhan bilang, aku tidak memberikan padamu roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat ya. Terus dibilangnya, saya kalah, saya nggak bisa, kabur. Menurut survei ya, di dunia ini, pendeta yang mundur dari pelayanan itu ada 70%, bayangin. Nah, kamu aja di situ dulu ada berapa belas ya, bisa berapa puluh ya, sekarang tinggal berapa, 6, 8. Coba ya, berapa persen, coba hitung deh. Itu yang baru sekolah ya, apalagi yang sudah pelayanan. Yang pelayanan itu ada 70% mundur loh. Biasanya karena ekonomi. Karena memang iblis mengyang-nyangan terus, kamu udah kalah, kamu nggak bisa menghidupi keluarga, kamu bodoh, kamu harus kerja pada dunia ini saja, kerja sama aku aja. Malah ada pendeta yang betul-betul meninggalkan Tuhan. Kemarin saya baca di mana ya, ada pendeta itu juga dia jadi ateis karena dia bilang ada banyak pertanyaan di kepalanya, jadi dia nggak bisa jawab. Jadi udah, saya jadi ateis aja. Terus ada pemimpin pujian di Hillsong itu juga jadi ateis. Hillsong loh, dia sudah bikin banyak lagu yang menguatkan banyak orang. Kalau kita lihat di YouTube, Hillsong itu waduh, gitu dia penyanyi itu, para penyanyinya, para WL-nya dan seterusnya, musiknya itu membangkitkan semangat, membangkitkan banyak orang untuk menyembah Tuhan.
suasananya luar biasa, hadirat Tuhan nyata. Itu jadi ateis, ada yang seperti itu. Karena dia kalah, dia dengerin suara iblis sih. Kalau dia tidak mendengarkan suara iblis, ya nggak akan dia kalah. Karena Tuhan bilang kita lebih dari orang-orang pemenang. Ya, coba kita baca Roma 8 ayat 37 yang terakhir. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Silahkan. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, kita tuh lebih dari orang-orang yang menang. Kita tuh menang. Kita tuh menang. Ingat, dalam peperangan kita melawan iblis itu, kita menang. Kita menang bukan melawan manusia ya, bukan kita jadi jagoan Superman gitu ya, Spiderman. Kita bisa jadi raksasa, berkelahi sama orang-orang gitu. Yang kita ajak berkelahi itu adalah roh jahat, iblis. Itu dia yang kita ajak berkelahi. Dan kita selalu menang. Jangan dengarkan suara dia. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Latihan, makanya latihan ya. Oke, nanti minggu depan kita sambung. Mudah-mudahan minggu depan soal mendengar suara Tuhan itu bisa selesai. Nanti kita pindah soal karunia ya. Oke, belajarlah dengan baik. Siapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak mudah untuk melayani Tuhan, tetapi kita itu adalah pemenang. Tuhan ada di pihak kita. Roh Kudus ada bersama kita. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Ya, jangan mau kalah sama iblis lah. Jangan mau kalah. Benar itu. Iblis itu selalu bikin kita kalah, kepengennya supaya kita ikut dia, supaya banyak temannya nanti di neraka ya. Tapi kita bilang, enggak, saya mau melayani Tuhan sebab Tuhan sudah mati buat saya. Dengan apa aku balas segala sesuatu yang Tuhan sudah buat aku. Itu ya prinsipnya ya. Oke? Siapa yang mau berdoa? Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Bapa penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah banyak belajar Tuhan tentang mendengar suara-Mu ya Tuhan. Engkau urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami selalu mengenal suara-Mu Tuhan, dan kami selalu menuruti akan setiap perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah selesai belajar, kiranya Engkau berkati Ibu Rebecca yang telah mengajar kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan menutup setiap pelajaran kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Ketemu minggu Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.